Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi 5 kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, terbakar. Ada kebakaran. Api menghanguskan 5 buah kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Sejumlah kapal nelayan dan anak buah kapal berusaha menyelamatkan kapal menghindari kobaran api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari kapal pencari cumi kemudian menyambar kapal lainnya. Merambat ke 4 kapal ke hasil laut. Berapa kapal, Pak? Hasilnya sekitar 4 kapal. 4 kapal? Iya. Berarti ini semuanya yang terbakar 4 kapal? Semua ada kemungkinan yang ketahuan ada apinya 5. Oh, 5. Tapi yang di ujung-ujung nggak tahu, tadi soalnya ada yang keluar sih. Oh gitu. Iya. Apa yang terbakar apa aja nih, Pak? Ini yang 2 masih baru, kapal baru, belum ada mesin. Yang 1 sedang perbaikan. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara berusaha memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sekelompok pelajar SMA mengambil senjata tajam dari balik tembok rel kereta di Jalan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat. Diduga senjata tajam itu akan digunakan untuk aksi tawuran. Sambil mengendari motor, sekelompok pelajar SMA terekam warga membawa senjata tajam berbagai jenis dari balik tembok rel kereta api Jalan Kalianyar Tambora, Jakarta Barat. Diduga senjata tajam yang diambil ini akan digunakan untuk aksi tawuran. Para pelajar lalu pergi usai seluruh senjata tajam mereka dibawa. Menurut saksi mata, jumlah pelajar SMA yang datang dan mengambil senjata tajam terlihat banyak dan tak sedikit yang sudah menggenggam senjata tajam. Sementara itu, lokasi ini memang dikenal rawan aksi tawuran pelajar dan warga. Usai video viral, polisi dari Polsek Tambora segera melakukan penjagaan sebagai pencegahan tawuran pecah yang bisa menyebabkan jatuhnya korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap peredaran sabu 500 kg lebih merupakan jaringan internasional Cina, Iran, dan Indonesia. Bahkan para pelaku pernah ditangkap pada tahun 2004 dan telah bebas dari hukuman. Pengungkapan sabu oleh polisi di wilayah Jakarta bermula dari informasi masyarakat. Polisi membentuk 3 tim untuk menyelidiki jaringannya terkait warga negara asing dan pernah ditangkap tahun 2004. Dalam rentang bulan Juli hingga Agustus, 7 tersangka ditangkap di sejumlah lokasi, diantaranya Jakarta Barat, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, serta Bekasi. Barang bukti yang diamankan antara lain 11 kg sabu dalam koper, 35 kg sabu dalam kemasan teh Cina, hingga 470 kg sabu yang dikemas siap edar. Total sabu yang diungkap seberat 516 kg setara menyelamatkan 2,6 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Dengan menggunakan sistem tempel ataupun dengan e-commerce atau online, serta menggunakan jasa angkutan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. TPPU-nya kita miskinkan para pelaku, kita akan kejar, kita telusuri transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku, supaya efek jerahnya lebih terasa dan kuat, ya, supaya yang lain juga kapok untuk melakukannya. Polisi menjerat 2 bandar dan 5 kurir dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satgas Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Konara Enumbi yang buron dalam kasus penembakan anggota Polri, yakni Brigpol Ronald Enoch.
Konara Enumbi ditangkap di kampung Usir depan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada 21 Jumat pukul 10:40 waktu Indonesia Timur. Konara Enumbi merupakan bagian dari pasukan KKB Yambi di bawah pimpinan Tengah Mati Enumbi selaku Panglima Kodam Yambi. Dirinya diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan Brigpol Ronald Enok di kampung 55 distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya pada 21 Januari lalu. Bahkan saat ini tersangka telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, seorang lansia ditemukan warga tewas dengan luka berdarah di rumahnya di Wonogiri, Jawa Tengah. Korban ditemukan menjelang malam, sementara anak korban diamankan polisi. Wanita berusia 61 tahun ini ditemukan tewas di kediamannya dengan kondisi berlumuran darah dan terdapat luka berat di tubuhnya di Desa Karanglor, Manyaran, Wonogiri. Korban tinggal bersama suaminya yang sakit stroke. Polisi yang mendapat laporan warga memeriksa korban. Polisi menemukan sarung senjata tajam di lokasi, diduga merupakan korban pembunuhan. Polisi memeriksa saksi anak korban, sementara suaminya tidak bisa berkomunikasi karena sakit. Itu dalam keadaan terlungkup, sudah meninggal, terus ditemukan bahwa banyak luka di kepala, di beberapa bagian, terus darah juga banyak. Di dekat TKP ditemukan sarung parang atau mando di situ. Warga sebelumnya curiga dengan rumah korban yang masih gelap saat petang. Warga kemudian mengajak ketua RT setempat untuk mengecek ke dalam rumah. Kok panggil-panggil, ut kan namanya urut ini. Nggak ada jawaban sama sekali. Ya, terus terpaksa nggih, pintu tetap saya buka. Adalah kunci ini, betul dikunci nih. Saya buka, saya dorong, di depan pintu niku sampun tergeletak. Ini korban itu. Polisi memeriksa anak korban yang berusia 40 tahun. Terjadi pembunuhan, tetapi kita dalam proses pendalaman ada dugaan yang sudah diamankan, tapi kita dalami secara saintifik. Karena kita harus buktikan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pendalaman secara saintifik. Jadi mohon sabar, kita buktikan dulu apakah yang bersangkutan memang benar pelakunya atau bukan. Mohon sabar ya, kita siapkan dulu semuanya. Jasad korban telah dimakamkan keluarga, sementara anak korban menjalani pemeriksaan intensif. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Halim Ma'ruf, iNews melaporkan.